Mas, ini kentangnya buat 1 minggu, seharinya 2 karung. 2 karung? Oh, ini total 1 minggu ngabisin berapa nih Mas? Ini paling kira 1 tonan ada. 1 ton? Buat 1 minggu. Kalau sehari? 2 karung gini. 2 karung ini berapa karung nih Mas? Ini 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Tadi udah dikupas sama itu. Oh, nah ini ya kentang ya? Kentangnya dari Dieng. Oh Dieng? Langsung dari gunungnya Mas? Iya, langsung dari petaninya. Langsung dari petaninya. Sini. Jenisnya Dieng nih Mas? Iya. Oh, jadi yang sedang nih Mas ya? Bukan kaleng-kaleng ya Mas ya? Bukan kentang yang biasa ya? Ada apa aja di sini Mas nih? Ini ubi. Ubi ungu sama ubi kuning. Kan ubi jenisnya beda-beda Mas. Ada yang ubi madu, ada yang tamu mangu. Oh, ini yang ungu nih Mas? Ini tamu mangu. Kayak nama band ya? Kalau yang ungu itu habis berapa kilo Mas? Kalau ubi paling sekitar 40 kiloan. 40 kalau ubi. Sama tuh, yang kuning juga? Enggak, semuanya. Semuanya. Kuning sama ungu. Habis itu 40 kiloan. 40 kiloan nih, kira-kira. Kalau yang karung apa nih? Ini buat bikin cimol. Kanji. Tepung kanji. Oh, saya pikir ini buat ngebedakin. Ini bayi, bukan ya? Bukan bedak ya? Buat bikin cimol. Oh, bikin cimol ya? Berapa nih Mas habisnya Kalau cimol sehari biasanya 16 kilo. 16 kilo. Sehari. Kalau ini? Habis. Kalau kentang ini sekitar 1,5 kintal Mas. Sehari? Sehari. Oh, oke. 2 bagor ini. Berarti ini Mas prosesnya kemana nih habis ini nih? Habis ini kan kalau kayak gini kan belum dikupas. Habis dikupas ini Mas kupasannya. Oh, jadi proses kupasnya itu jam berapa Mas? Pagi. Subuh? Jam setengah 8-an. Oh, setengah 8-an. Oh. Berarti kalau selesai jam 10-an. 10-an. Lanjut motong-motong. Oh, berarti ini sudah hasil kupas ya Mas? Iya, dari pagi ini kupasannya sama yang ini. Oh, coba ini banyak banget Mas ini. Ini ngupas sendirian Mas? Enggak, sama teman-teman. Oh, kalau sendirian ini gempor ya? Bertiga udah selesai. Baru dirajangin potong-potong. Nah, ini gimana nih Mas? Ngerajangnya Mas? Waduh. Wah, Mas expert banget ya. Udah ahli. Potongannya ukurannya segitu Mas? Ya, kira-kira aja Mas. Kira-kira. Ini habis dipotongin kayak gini Mas? Habis dipotongin langsung langsung airnya cuci bersih, ininya kentangnya dicuci, langsung digoreng. Tapi nggak direndam? Enggak. Langsung dicuci bersih, langsung digoreng. Jadi perasanya dari bumbu tabur? Iya, bumbunya ntar ini nih kasih tepung lagi Mas. Oh iya. Itu tepungannya ada lagi. Tepung crispy gitu ya? Oh, di situ ada juga ada racikan lagi. Ada racikan ini ya. Biar crispy. Biar crispy ya Mas ya. Ini sampai jam berapa Mas ini ngirisin ini? Ya paling bentar Mas. 1 jaman kalau segini semua. Oh, cepet ya? Kalau berdua ya nggak nyampe 1 jam. Biasanya sendiri. Ini nunggu penuh seember baru goreng atau gimana? Penuh langsung digoreng. Oke. Wih, cepet ya. Udah berapa lama ini Mas? Aku dari 2015 kalau nggak 2016. Wah, pantas cepet banget ya. Kalau mau bikin cimol itu biasanya jam 11-an itu Mas. Oh, jam 11 siang. Sebak tuh. Itu 2 kali adonan. Berarti 2 bak kayak gini Mas. Berarti ini terakhir nih? Terakhir ini, potongan terakhir. Waduh, ini semangat amat nih si Mas nih motong semangat, ini. Mas. Ada yang dituju apa? Ada ini. Buat siapa nih? Ngehalalin ukti. Halalin anak orang. Wah, amin. Amin. Oke, selesai ya Mas ya? Lanjut goreng. Setelah ini dicuci dulu Mas. Cuci dulu. Cuci langsung goreng. Kemana Mas kita? Ini Mas. Oh, dicuci Mas ya? Cuci dulu. Nyuci apa nih Mas? Kentang. Oh, bukan cuan ya? Bukan. Yang dari ini jadi cuan Mas. Jadi cuan ya? Diproses dulu Mas. Proses ya? Iya. Berarti ini dicucinya nggak pakai apa-apa ya? Enggak, air biasa. Nggak pakai air garam atau Enggak. air kapur? Enggak usah. Air langsung dari pegunungan. Gunungan ya Mas? Gunungan Dieng.
Oh, disaring itu Mas? Oh, ya akhirnya Dapat apa tuh Mas? ikan, Kirain dapat intan, Mas. udang. Wih, udah bersih ya Mas ya? Ya, langsung Oke. lanjut penggorengan. Penggorengan. Oh, jadi setelah dicuci dituang ke baskom, Mas. Baskom. Oh, ini baskom buat wadah kentang. Oh. Oh, saya pikir mau ditaruhin lilin tadi. Enggak ya? Enggak, Mas. Bukan ya? Bukan. Ini ntar kasih tepung. Oh, kasih tepung. Biar Tepungnya ini crispy. Ada racikan lagi, Mas. Oke, ada jadi- racikan lagi. Saya pikir Racikan rahasia. Jadi enaknya itu di sini ya? Iya. Oke. Langsung kasih tepung. Tepungnya ini berapa kali tabur, Bang? Ya kira-kira aja kalau udah rata langsung Oh. Sudah, Mas? udah Apa tuh Mas? Goyang tuh? goyang dompet. Mas, iya. Oh, biar rata ya? Pade, ini proses apa nih Pade? Ini lagi goreng kentang. Kentang? Iya. Kentang gorengnya di sini, Pak De? Iya, di sini, Bang. Kalau di depan Pade? Di depan tinggal ini garingin biar cepet garing. Oh, berarti di sini setengah matang ya Pade? Nah, sini goreng pertama sama matang. Oke. Kurang lebih berapa lama Pade? Hanya 10 menitan, Mas. 10 menit ya. Oh, jadi sebelum dibawa ke lapak setengah matang dulu nih di sini. Sebelum bawa ke depan dari sini udah setengah matang. Oh, gitu. Nanti di depan tinggal digaringin sebentar. Oke, ya. Biar crispy. Ini manis. Terus Ya, asin biasa kalau yang mau asin nambahin garam. berarti ada 3 rasa ya? Ya, pedas manis, pedas asin, manis gurih. Simol. Boleh 7.000 nggak apa-apa ya? 7.000 ya? Iya. 7.000 kena simol. Dua. 2 bungkus ya, Mbak? Bumbunya pedas ya? 2 bungkus Bu, 7.000-an. Mohon maaf nih dengan Pade siapa nih Pade? Ini namanya Pak Tarli. Patarli. Ini usahanya apa sih Pade? Ini usahanya seperti kentang, cimol, ubi. Sekarang udah 11 tahun. Oh, gimana tuh Pade suka duka awal ngerintis usaha ini? Dukanya, semuanya ya pasti ada suka dan duka. Dukanya baru jualan disamperin orang nggak boleh jualan cimol Mas. Saya udah jualan cimol di sana nggak boleh. Tapi saya diganti namanya jadi bakso goreng dulu. Terus lama-lama udah kenal teman banyak di sini, udah banyak teman udah ganti cimol lagi lah. Oh. Orangnya kan pada paham cimol. Gitu. Cuma diganti nama sementara dianya nggak boleh. Samperin di dalam artian ada usaha yang sama gitu Pade, jadi nggak mau kata saing. dianya, Mas, nggak boleh jualan cimol di sini Mas, saya udah jualan cimol. Saya bilang Mas, sebenarnya rezeki nggak bakal ketuker Mas, ada yang ngatur. Tapi kamu harus menghargai di sini saya yang udah lama. Oh ya udah Mas, saya minta maaf Mas, saya bilang. Besok saya nggak jualan cimol, saya ganti itu nama bakso goreng. Jadinya kan yang penting bulat kayak bakso. Iya. Walaupun nama bakso goreng, orangnya kayaknya tetap pahamnya cimol. Pak kenapa kok tulisannya bakso goreng? Ya Mbak, soalnya nggak boleh. Saya ganti nama aja masih cimol. Pade, kalau boleh cerita dikit nih, dulu awal mulai usaha modalnya berapa sih Pade? Dulu awal 4,5 juta Mas. Itu modal juga pinjam dari orang tua awalnya itu. Soalnya pas kebetulan waktu itu saya masih lagi nggak megang uang. Pas ada kesempatan saya masih lagi nggak megang, jadi pinjam sama orang tua. Itu awalnya Awalnya modal minjem tuh. 4,5 juta ya. 4,5 juta itu modal buat Oh, buat modal segala macam, buat beli alat-alat, buat bikin gerobak, buat kontrak ini. Dulu awalnya kontraknya bulanan sih, sebulan 100. Terus kontrak buat dapur di dalam itu. oh gitu. Ya semua total pokoknya 1,5 juta itu. Itu minjem kan Pade ya? Emang waktu itu Pade posisinya nganggur atau gimana? Jualan. Posisi dulu kerja di Jakarta 12 tahun Apa tuh? di Sikut. Dulu awalnya di Jakarta 12 tahun Sikut. Di Mangga Besar. Mantan koki berarti. Ya enggak, saya bagian pembelahan. Bagian belah-belah ikan bersih-bersih. Terus kenapa tuh Pade mutusin usaha? Ya bosan Mas. Pengen mandiri Mas. Maksudnya kalau mandiri kan kalau lagi rezekinya bagus kan penghasilannya nggak terbatas. Kalau di
orang kan ya segitu terbatas. Oh, jadi berawal dari jenuh tuh ya Pak De? Ya, soalnya udah 12 tahun. Jadi pengen mandi. Awalnya sekilo 2 kilo mas, jualan kentang nggak langsung ada karyawan sendiri awalnya. Sendiri sekilo 2 kilo, cuman proses 1 bulan itu udah langsung. Alhamdulillah udah kewalahan. Oh, alhamdulillah. Udah ada karyawan 2 pas 1 bulan itu ada yang bantu. Berarti dari awal 1 kilo 2 kilo, mohon maaf nih Pak De, dulu tuh 1 kilo itu bawa pulang berapa tuh? Oh itu 125, saya masih ingat sampai ditulis di buku. Sehari dapat 125.000. Cimol paling sekilo, kentang 5 kilo. Kentang saya ember tetengan itu yang ubi tadi. Ya, saya ember kecil itu tuh setiap hari. Tapi tiap hari tuh setiap hari ada kenaikan tuh. Nambah 130 besoknya. Besok nambah lagi 135. Ya sebulan itu udah alhamdulillah. Waktu itu berapa Pak De tuh target tuh sebulan dari 102? Sebulan omset bisa 1 juta waktu itu. Awal tuh. Dari bulan pertama. Ya. Terus 1 bulan itu saya langsung bisa bayar utang sama orang tua. Oh. 1 bulan jualan udah ini langsung dikembaliin. Oh, langsung balik modal. Sama ngirimin anak istri kan buat makan di rumah. Kan masih sendiri, istri di kampung masih. Oh. Kalau sekarang udah di sini semua. Oh gitu, alhamdulillah ya Pak De. Alhamdulillah ya Pak De ya. Berkah jualan, utang langsung lunas tuh sebulan. Oke, Pak De, mohon maaf nih Pak De ya. Berarti dalam sebulan langsung kebayar tuh utang tuh. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah jalan berapa lama Pak De? Udah 11 tahun. 11 tahun, alhamdulillah ya Pak De ya. Berarti dari dulu 125 ke 1 juta, kalau boleh tahu bisik-bisik tuh Pak De. Sekarang? Ya alhamdulillah kalau ramai itu bisa 4 juta, pas setengah paling mentok 5. Alhamdulillah. Kalau lagi ramai banget 5 juta omset sehari. Ini buat motivasi teman-teman aja Pak De. Hasilnya udah bisa ngasihin apa tuh Pak De? Ya alhamdulillah. Anak udah gede-gede. Alhamdulillah Pak. Tempat tinggal alhamdulillah udah punya. Dari hasil usaha ini Pak De, Ya. kebeli rumah gitu ya Pak De. Sawah ya Pak De. Sawah biasa kalau di kampung andalan sawah. Cuma belum beli Terus udah bisa daftar haji. Alhamdulillah. Makin berkah Pak De. Cuman belum bisa beli mobil. Dengan mikir. biaya haji belum, pada belum, beli mobil. Ya itu dia. Soalnya ngantri kan lama. Jadi udah 6 tahun kan. Oh iya. Pak De, tipsnya apa sih bisa bertahan selama ini usaha? Ya sabar, bulat, kerja keras.